Halo, halo semua. Saya ingin mengajak untuk kita sama-sama melakukan evaluasi teori komunikasi atau memahami bagaimana kita melakukan evaluasi teori komunikasi. Ada 6 kriteria. Saya akan jelaskan satu persatu. Kenapa kita perlu melakukan eh, evaluasi atau menimbang-nimbang terhadap suatu teori komunikasi? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemahaman kita tentang komunikasi didasarkan pada landasan yang kokoh dan relevan dengan realitas komunikasi saat ini. Maka memahami bagaimana melakukan evaluasi sangat penting. Kriteria apa yang digunakan untuk mengevaluasi atau menilai teori komunikasi? Ada 6. Kriteria pertama, menilai dari lingkup teori. Apakah sebuah teori mampu memberikan penjelasan tentang sesuatu hal dan dapat diterapkan dalam sejumlah situasi-situasi tertentu? Misalnya contoh lingkup yang baik. Teori pertukaran sosial, social exchange theory. Teori ini menjelaskan bahwa individu melakukan interaksi komunikasi berdasarkan pertukaran imbalan dan biaya. Jadi kalau orang mau melakukan interaksi atau komunikasi, dia mikir-mikir nih, untungnya apa, ruginya apa gitu. Yang mereka percayai akan mereka dapatkan. Nah, teori ini memperhitungkan dinamika hubungan sosial, pertukaran informasi, persepsi nilai dalam komunikasi. Cara penerapannya adalah pada situasi antar pribadi, pacar, percintaan, perkawinan, rencana mau memilih jodoh gitu ya. Atau di dalam organisasi, saya punya hubungan sama lembaga A atau lembaga B karena ada untung ruginya. Atau dalam konteks media sosial dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian teori agenda setting juga contoh dengan lingkup yang baik. Teori ini berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk memengaruhi apa yang jadi perhatian publik dengan cara menetapkan agenda atau topik yang dianggap penting. Dan penerapannya adalah dalam berbagai situasi mulai dari politik, media massa, kampanye sosial, di dalam organisasi juga. Misalnya dalam mengidentifikasi bagaimana media massa membentuk opini publik tentang isu-isu politik dan dalam mengevaluasi efektivitas kampanye penyuluhan kesehatan. Contoh lingkup yang terbatas. Teori efek related outcome theory. Teori ini menyatakan bahwa komunikasi itu yang berhasil adalah yang menghasilkan efek tertentu, seperti pengaruh, persuasi, dan perubahan perilaku. Meskipun teori ini dapat diterapkan dalam situasi tertentu, seperti dalam konteks kampanye pemasaran, ya, supaya orang mau beli, atau pendidikan, namun lingkupnya mungkin terlalu spesifik untuk menjelaskan kompleksitas interaksi manusia dalam berbagai konteks. Belum tentu cuma untuk pengaruh, persuasi, dan perubahan perilaku. Ya, bukan berarti teori ini nggak bagus, tetapi ini lebih lingkup yang terbatas. Kemudian teori pengaruh selektif, selective exposure theory. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mencari informasi yang konsisten dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri dan menghindari informasi yang bertentangan. Misalnya seseorang yang suka merokok akan mencari informasi bahwa rokok itu bagus, rokok itu nyaman, rokok itu positif. Sementara dia akan menghindari rokok itu menimbulkan penyakit kanker, menimbulkan masalah ABCD dan lain sebagainya. Nah, teori ini dalam penerapannya diterapkan dalam konteks media massa dan perilaku konsumen. Namun lingkupnya mungkin terlalu terbatas untuk menjelaskan fenomena komunikasi yang lebih kompleks di luar itu, seperti interaksi interpersonal yang kompleks atau dinamika komunikasi dalam konteks organisasi. Oke, kita sudahi dulu untuk kriteria pertama.